Halo guys, kembali lagi bersama saya di RK25. Gimana? Masih selalu membeli kuota ketengan yang harganya jutawan? Hahaha, kayak saya dong, masih nebeng hotspot tetangga. Oke, pada video kali ini saya akan merangkum film lagi. Dikarenakan memang channel ini saya khususkan untuk mengupload sebuah alur cerita film. Dari film komedi, horor, romantis, drama, sampai yang tidak masuk akal di nalar pun saya rangkum. Maka dari itu tolong disubrek ya. Pada video kali ini saya akan membawakan sebuah kisah film berjudul Debut tahun 2018. Film ini bergenre horor. Jadi disarankan buat kalian yang ingin menikmati perhororannya agar menonton film ini di jam tengah malam supaya lebih mendapatkan chemistry antara Anda dan filmnya. Baiklah, tidak usah panjang lebar di awal, dikhawatirkan kalian malah bosan lalu pergi berkeliaran tidak karuan ke dalam hutan bersama sang mantan. Dan inilah ceritanya. Akan tetapi, seperti biasa, jika kalian suka dengan video kali ini, silahkan kalian like dan subrek aja biar nggak ketinggalan video menarik lainnya dari channel ini. Guys, subrek ya, jangan lupa subrek dulu pokoknya. Film ini diawali dengan seorang pria bernama Joe. Ini orangnya, terlihat dia hendak berlayar ke laut lepas dengan menggunakan perahu mini miliknya. Di tengah perjalanan, ia pun mengalami suatu gangguan, yaitu terdapat sebuah kabut tebal yang menghalangi penglihatannya. Di tengah kabut itu, ia menemukan kapal dengan ukuran yang lebih besar dari perahu miliknya. Joe yang merasa penasaran pun akhirnya menghampiri kapal tersebut untuk memeriksa apakah ada orangnya atau tidak. Kemudian ia pun mencoba memanggil-manggil seseorang yang berada di dalam kapal tersebut. Namun setelah beberapa kali ia berteriak, tidak ada seorang pun yang nembal dari dalam kapal tersebut. Dan akhirnya dia memutuskan untuk masuk saja ke dalam kapal itu. Namun sebelum ia masuk, ia mengikatkan perahu kecil miliknya ke kapal tersebut. Setelah masuk ke dalam, ia pun memeriksanya dan melihat terdapat kamar dengan perlengkapan tidur dan dapur yang penuh dengan barang-barang serta persediaan makanan yang cukup melimpah. Namun anehnya, setelah Joe menelusuri ke seluruh ruangan yang ada di kapal tersebut, tidak ada seorang pun yang dapat ia temukan. Kapal tersebut seolah menjadi misteri karena menyediakan tempat yang layak namun tidak berpenghuni sama sekali. Lalu dia mencoba untuk mencari siaran radio yang ada di kapal tersebut, berharap dapat terhubung dengan seseorang yang di luar sana. Port control, Valletta port control. This is sailing vessel Aeolus. Over. Namun setelah beberapa kali melakukan panggilan, radio tersebut tidak dapat terhubung ke saluran manapun. Lalu kemudian Joe pun memutuskan keluar dan kembali ke perahunya. Akan tetapi, ya, ternyata perahu kecil miliknya telah hilang entah kemana. Joe yang panik pun langsung OTW masuk kembali ke dalam kapal dan mengambil teropong untuk mencari keberadaan perahu miliknya. Setelah melihat ke beberapa sudut lautan, samudera, gurun, dan udara, namun hasilnya nihil, perahu miliknya tidak dapat ditemukan sama sekali. Bahkan ketika kabut lautan sudah menghilang pun, perahu itu tidak menampakkan wujudnya lagi. Entah mungkin si perahu sedang pundung karena si Joe lebih memilih kapal besar tersebut. Setelah itu Joe membuat peta untuk menentukan posisinya, dan ketika Joe masuk ke dalam kapal, tiba-tiba ya, pintu ruangan yang ada di sana menutup dengan sendirinya. Pertanda apakah ini ngap? Setelah di luar kapal, Joe melihat kembali peta yang sebelumnya telah ia buat. Dengan memanfaatkan angin laut yang cukup kuat, Joe menarik tali pada layar kapal untuk membawa kapal tersebut ke arah yang sudah ditentukan. Beberapa saat kemudian, burung puyuhnya pun merasa mules dan ia pun kembali ke dalam kapal untuk masuk ke toilet. Namun ketika hendak keluar dari sana, lagi-lagi pintu toilet itu pun terkunci dengan sendirinya. Awalnya Joe tetap merasa, mungkin kebetulan saja ngap.
Dan ketika ia sedang mencari alat yang dapat digunakan untuk membuka pintu toilet, tiba-tiba ia menemukan noda seperti darah pada tempat rak penyimpanan odol. Namun Joe yang sedang riweuh pun tidak memikirkan hal itu karena ia terfokus mencari cara agar dapat keluar dari sana. Terlepas setelah itu, jauh terdengar suara saluran radio dan tak lama kemudian dari luar muncul sebuah kapal besar yang sedang berlayar di sekitarnya. Lalu Joe yang merasa ada sebuah kesempatan, ia pun mencoba untuk memanggilnya, namun usahanya sia-sia karena jarak kapal tersebut berada jauh dengan posisinya. Akan tetapi, Joe pun tidak mau menyerah cukup sampai di situ. Lalu ia mencoba mengambil tali layar melalui jendela toilet lalu menariknya, dan setelah itu tali tersebut dilemparkan keluar dengan tujuan agar bisa tertarik dan membelokkan laju kapal. Dengan begitu, kapal yang ditunggangi Joe bisa mengikuti arah kapal besar tersebut. Akan tetapi tali yang ia lempar malah nyangkut di baling-baling kapal dan malah menjerat lubang keluar masuknya nasi dan lauk pauknya dan tertarik oleh baling-baling kapal tersebut. Untung saja Joe berhasil melepaskan tali tersebut dengan menggunakan sebuah tongkat, namun setelah lolos dirinya malah terbentur ke bawah hingga pingsan. Singkat cerita, badan kapal mengalami kebocoran dan air mulai masuk ke dalam kapal tersebut. Joe yang telah sadar kembali mencoba segala cara untuk keluar dari sana, namun lagi-lagi hasilnya nihil. Joe yang mengalami dehidrasi terpaksa harus meminum air laut yang rasanya manis itu. Singkat cerita, malam pun poek. Terlihat Joe masih terjebak di dalam toilet kapal tersebut. Tak lama cuaca buruk dengan angin kencang disertai hujan petir dan gelombang laut yang tinggi pun datang membuat kapal tersebut terombang-ambing ke sana kemari. Setelah terombang-ambing cukup lama, akhirnya badai pun berhenti dan untungnya dia masih bisa selamat dari badai tersebut. Keesokan harinya, Joe pun terbangun dari tidurnya dengan kondisi yang sangat pucat, dikarenakan badan kapal mengalami kebocoran dan ditambah hujan badai semalaman yang terpaksa Joe harus tidur berendam di air yang hampir menenggelamkannya. Tubuhnya pun mengalami kram dan ia mencoba untuk memulihkannya. Setelah kondisinya pulih, dia mencoba kembali mendobrak pintu kapal itu dan akhirnya pintu itu pun bisa terbuka. Setelah berhasil keluar, Joe membuat perahu kecil dengan memanfaatkan material yang ada dengan tujuan untuk pergi ke tepi laut karena setelah mengalami kebocoran mungkin saja kapal layar tersebut akan tenggelam. Setelah selesai, ia berkemas dengan membawa makanan dan minuman yang ada di kapal itu lalu pergi menggunakan perahu yang telah ia buat. Baru juga beberapa meter mendayung dengan perahu buatannya, Joe tiba-tiba berubah pikiran dan dia pun kembali ke kapal tersebut. Ia kembali untuk memperbaiki mesin dan membuang air yang ada di kapal karena ia berpikir mungkin saja kapal tersebut tidak akan tenggelam jika diperbaiki. Ketika sedang memperbaiki layar, tiba-tiba Joe melihat kapal lain yang sedang berlayar di sana. Ia pun bergegas pindah ke perahu kecil buatannya untuk mengejar kapal tersebut. Ketika Joe sedang berusaha mendayung perahu buatannya sampai dekat dengan kapal asing yang sedang berlayar tersebut, secara misterius tiba-tiba saja kapal yang ia tinggalkan tadi malah menghampirinya dengan cepat. Untung saja Joe langsung meloncat dari perahu ketika kapal tersebut hendak menabraknya. Singkat waktu, malam pun tiba. Terlihat dia masih berenang-renang ria di tengah lautan dengan dikelilingi oleh beberapa ekor ikan lumba-lumba. Pada saat kapal misterius tersebut menghampirinya, ia pun terpaksa harus naik dan kembali bermalam di sana daripada dia menjadi santapan ikan-ikan yang sedang lapar. Dengan tubuh yang menggigil kedinginan dan mati rasa, dia pun mulai bermalam di sana. Pada keesokan harinya, Joe terbangun dari tidur dengan kondisi fisik yang semakin memburuk
Dan seperti biasa, pintu ruangan di sana kembali terkunci dengan sendirinya. Lalu Joe masuk ke dalam toilet yang ada di sana dengan tujuan untuk keluar lewat sebuah pintu yang menembus jendela. Joe menemukan pisau dengan sedikit noda darah, namun dirinya yang sedang riweuh tidak menghiraukan hal itu. Dan lagi-lagi jendela kapal itu pun terkunci rapat dan tidak bisa dibuka sama sekali. Sementara keadaan di luar, ternyata kapal misterius tersebut sudah sampai di tepi lautan, lebih tepatnya di tempat Joe berasal. Lalu anehnya, pintu toilet yang awalnya terkunci tiba-tiba saja terbuka dengan sendirinya, dan kemudian Joe pun keluar dan pintu ruangan yang tadinya terkunci tiba-tiba dengan mudah bisa ia buka. Joe yang masih penasaran dengan apa yang terjadi pada dirinya langsung keluar dari kapal dan mencari seseorang yang ia kira sedang mempermainkannya. Joe mencari ke setiap sudut di tempat tersebut, namun anehnya ia tidak menemukan siapapun di sana. Kemudian Joe merasa sangat terkejut ketika melihat kapal misterius tanpa awak tersebut tiba-tiba bergerak sendiri menuju ke tengah lautan, lalu kapal tersebut mendadak menghilang secara misterius. Setelah itu Joe memutuskan untuk berjalan pulang menuju ke rumahnya. Namun Joe kembali merasa sangat terkejut ketika melihat perahu kecil miliknya yang ada di scene awal ternyata masih ada di sana. Dan setelah itu film ini sangat misterius sampai-sampai saya tidak mengerti sebenarnya dari mana kapal misterius tersebut berasal. Namun dari genre horor pada film ini memberikan kita sebuah clue bahwa mungkin saja kapal misterius tersebut dulunya adalah bekas tempat pembunuhan atau perampokan oleh bajak laut, atau mungkin ada insiden yang menyebabkan para penumpangnya tewas. Mulai dari darah pada tempat penyimpanan odol sampai pisau berdarah, hal itu menggambarkan ada seseorang yang dibunuh lalu arwahnya tidak tenang dan menghuni kapal tersebut. Entahlah, hanya Bapak Sutradara yang tahu. Cukup sekian dulu ya videonya karena besok saya ada acara penting, dan terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.